pihak yang satu itu lebih banyak melakukan korupsi apa gitu segala macam itu, sehingga ini yang menyebabkan Hamas ini sehingga akhirnya pada waktu pemilu Hamas menang mutlak di Gaza. Nah, dengan menangnya mutlak di Gaza itu Hamas menuntut untuk bisa jadi pimpinan dari PLO. Nah, disinilah kemudian timbulnya perpecahan di mana oleh Hamas orang-orang Fatah yang ada di Gaza itu pada diusirin semua. Iya, bahkan terjadi pembantaian. Iya, yang membuat orang ini yang sangat disesalkan sebetulnya. Iya, dan jadi kelihatannya sekarang ada dua pengaruh besar di Palestina. Satu sisi adalah pengaruh dari kekuatan-kekuatan Islam garis keras seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, atau orang-orang Syiah di Lebanon Selatan, Hizbullah. Karena di Syiah kan ada dua, ada Hizbullah, ada Amal Syiah, Pak ya. Dan kemudian ada juga kekuatan-kekuatan moderat gitu, yang dalam hal ini mendukung PLO. Tapi dulu pertama kali waktu saya berjumpa dengan Yasser Arafat, saya melakukan wawancara khusus dengan dia tahun 84, dia mengatakan bahwa saya menggenggam tangkai zaitun di tangan kiri dan AK di tangan kanan. Artinya, kalau memang jalan perang yang harus ditempuh, saya akan tempuh. Tapi kalau jalan damai yang harus saya tempuh juga akan saya tempuh. Gitu. Itu saya kira itu strategi Arafat yang sampai sekarang dianut oleh Al-Fatah dan PLO. Tapi ini ditolak oleh Hamas. Karena Hamas hanya melihat penyelesaian melakukan konflik dengan Israel hanya melalui senjata. Dan kelihatannya senjata ini masih menjadi persoalan serius bagi Hamas. Sehingga ketika diserang oleh Israel, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga hampir semua korban berada di pihak Palestina dan terutama orang-orang sipil. Dan apakah sekarang ini tidak mungkin ada suatu pressure gitu yang sangat besar gitu. Artinya untuk membedakan atau untuk agar Hamas dan Al-Fatah ini betul-betul bisa berrekonsiliasi sehingga bangsa Palestina ini betul-betul bisa bersinergi untuk memerdekakan diri, Pak. Ya, kalau kita serahkan kepada mereka aja, saya kira nggak akan mungkin terjadi ada rekonsiliasi. Makanya saya tadi mengusulkan untuk apakah tidak bisa Indonesia terjun di epicentrumnya itu dengan cara diplomasi, cara negosiasi yang low profile, yang persuasif itu ya. Nah, ini dan tidak perlu gembar-gembor gitu. Jadi kita mengirim satu utusan ke Hamas, ketemu Hania, ngomong what is the problem gitu kan. Kemudian ketemu Habas gitu. Nah, kemudian dicoba untuk mencari jalan tengahnya itu. Iya. Jadi kalau pemerintah Amerika kan secara rutin mengirim misi khusus atau utusan khusus ke Timur Tengah. Itu. Iya. Ya memang nggak banyak hasil yang bisa diperoleh karena perubahannya demikian cepat yang terjadi dalam peta konflik di Timur Tengah ini. Tapi apa Indonesia nggak perlu, Pak? Mempunyai satu utusan khusus untuk menangani masalah Timur Tengah. Duta besar. Kalau kita melihatnya semacam duta besar at large lah. Ya. Kalau kita melihatnya agak tidak begitu efektif ya. Gitu. Nah, yang efektif itu tadi kita masuk di kuartet itu. So, kuartet ini sampai sekarang masih masih diakui eksistensinya itu. Kuartet itu terakhir kan bertemu di Moskow. Nah, itu sudah 4 kali mereka ketemu. Tapi itu hanya baru memberikan himbauan. Jadi belum ada sesuatu yang satu greget yang terasa gitu dari kuartet ini. Nah, kalau Indonesia bisa diterima oleh Obama sebagai quartet plus one, nah kita akan bisa ikut memberikan pandangan-pandangan kita, usul-usul, saran-saran kita dalam kuartet itu sehingga ini bisa pihak Palestina tidak merasa kuartet ini bias. Sekarang ini kan bias Amerika,
EU, gitu. Iya betul. Gitu. Nah, kalau masuk Indonesia yang apa namanya posisinya itu sudah tahu bahwa Indonesia ini acceptable di mana-mana. Sebab kan ada pemilu baru sekarang ya. 1000 sahabat, tidak ada musuh. Jadi 1000 friends, 0 enemy. Iya. Gitu kan? Iya. Dan apalagi sekarang negara-negara di Timur Tengah ini kan semua ingin dekat dengan Indonesia, termasuk negara-negara yang kaya minyak. Mereka sangat berantusias untuk menginvestasikan dana-dana mereka yang ada di Indonesia. Sementara bangsa Palestina membutuhkan support Indonesia karena Indonesia adalah negara Muslim paling besar di dunia. Israel juga membutuhkan Indonesia karena Israel melihat ini Indonesia mempunyai potensi sangat besar sebagai partner dagang utamanya, mengingat penduduknya yang demikian besar, keempat terbesar di dunia kan. Ya, dan ini kan akhirnya seolah-olah bola itu sebenarnya ada di Indonesia. Tinggal how we play. Betul. Iya. Dan tadi Bapak sudah mempunyai beberapa ide di situ. Sementara kan ide ini kan belum terrealisir Pak ya, termasuk supaya Indonesia masuk dalam kuartet itu. Indonesia masuk bukan kuartet lagi dong namanya. Kalau kami melihatnya ini sebagai wild ideas, itu ide yang liar gitu. Nah, kalau ada yang nangkap, coba dijalankan begitu. Itu barangkali saya tambahkan bahwa apa yang menjadi keinginan forum adalah bahwa kita itu bisa memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah dalam hal ini, dan melalui forum inilah kita bisa menyampaikan. Ya, ini saya kira penting sekali, apalagi para duta besar ini kan orang-orang yang langsung berada di lapangan ya. Tidak hanya mendengar kata orang, tidak hanya kata orang aja, langsung dikomunikasi dan melihat dengan mata dan telinga. Dan lagi salah satu tujuan forum itu adalah kita itu mengupgrade diri kita sendiri dengan perkembangan baru. Itu yang harus kita ketahui. Iya, jangan sampai Indonesia ketinggalan zaman, karena kelihatannya perubahan tata ekonomi dan politik dunia ini terjadi dengan demikian cepat, terutama dengan terjadinya revolusi industri teknologi informasi yang makin dahsyat belakangan ini Pak ya. Apalagi Presiden selalu dalam pidato beliau mengenai politik luar negeri itu selalu menambahkan Timur Tengah. Ada kata-kata mengenai Timur Tengah. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dipegang oleh pelaksana diplomasi ya. Baik duta besar kita maupun diplomat kita. Kalau kita kan sudah mantan melihat dari luar, melihat dari pinggir. Juga banyak sekali kritik Pak ya. Saya sering sekali mendengar kritik mengenai sikap para diplomat kita yang cenderung pasif gitu, dan kurang mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Ini bagaimana Kak? Ya, diplomat Indonesia itu kan berapa ribu banyak ya. Tapi dari sebanyak itu tentu ada 1-2 yang tapi umumnya diplomat kita itu ya. Kalau dulu memang sulit sekali kita untuk bisa berdiplomasi ya, zaman Orde Baru ya. Nah, tapi sekarang ini kita berdiplomasi itu dengan enak. Jadi diplomat kita itu sudah mempunyai suatu kepercayaan diri sendiri gitu. Untuk saya melihat terutama kalau dalam masalah Palestina Israel itu duta-duta besar kita yang di Washington ya, di EU dan di negara-negara Arab ini harus lebih aktif menunjukkan Indonesia itu adalah potensi yang bisa melakukan aktivitas diplomasinya di Timur Tengah. Ya, apalagi kan Timur Tengah tadi kan konfliknya luar biasa, selalu panas, dan sebenarnya tidak hanya Arab Israel aja, tapi bukan Israel Palestina, itu Mesir misalnya, Syria, Lebanon dengan Hizbullahnya, Irak, Iran sekarang ini kan, Yemen. Jadi sebetulnya Timur Tengah itu suatu gudang dari masalah-masalah sebetulnya itu. Betul, dan salah satu masalah yang paling besar di luar masalah Arab Israel ini adalah masalah nuklir Iran, ya kan? Karena bagi orang Indonesia secara umum yang tidak begitu peduli dengan masalah Syiah Sunni, itu dianggap sebagai suatu kekuatan yang Islam yang cukup prestisius yang perlu dibanggakan dan diandalkan. Tapi bagi masyarakat Timur Tengah ini kan berbeda, karena ada persaingan kan antara Tehran dengan Riyadh misalnya.
Dan terutama dengan negara-negara Arab lainnya yang masih dipimpin oleh para raja Sunni yang ingin mempertahankan pengaruh mereka di dunia Islam secara signifikan seperti sekarang ini. Ya. Tapi inti persoalan nuklir ini sebetulnya adalah di Israel. Ya. Negara-negara di sekitar Israel itu selalu curiga bahwa Israel ini sudah mempunyai nuklir, senjata nuklir, gitu. Dan ternyata memang benar, gitu. Tapi tidak pernah dideklar, baik oleh Amerika, baik oleh Rusia atau itu ya. Tapi mereka sudah punya. Nah, kalau menurut pembacaan itu mereka sudah punya 100, 200 nuclear warheadnya. Gitu. Nah, ini yang memicu negara-negara sekitarnya itu untuk juga mengarah ke situ. Nah, kalau dulu sudah ada Saddam Hussein sudah dihancurkan, dituduh, ya, mempunyai senjata pemusnah massal, ternyata tidak ada, ya. Kemudian dituduh juga Syria, ya, malahan juga Saudi Arabia ingin menuju ke itu. Nah, sekarang di Timur Tengah itu hanya ada dua kekuatan yang harus diamati, yaitu Israel dan Iran. Ya. Nah, Iran ini, ya, ini sejak revolusi hijaunya, revolusi Khomeini, itu kan berdiri atas diri sendiri, toh. Ya, Amerika itu kan musuh. Setelah diplomat Amerika disekap selama berapa hari gitu, 444 hari disekap. Itu Iran itu adalah musuh utama Amerika, gitu. Nah, Iran ini dengan sendirinya ingin menjadi power di Timur Tengah. Power di Timur Tengah itu ada beberapa power kecil, tapi yang besar itu ada Israel sama Iran, gitu. Nah, disinilah Iran mulai mengarahkan kepada nuklir, tapi belum sampai ke senjata nuklir. Dia baru enrich fuelnya itu. Nah, kalau untuk bisa mencapai senjata nuklir itu ada 20% atau lebih gitu. Dia belum sampai situ. Nah, tapi kan Amerika, Israel terutama kan takut, nah, itu. Nah, jadi inilah muncul masalah nuklir Iran ini. Sebetulnya Iran itu anggota NPT. Ya, dia itu patuh dengan International Atomic Energy Agency, gitu. Lain dengan Israel. Israel bukan anggota NPT, gitu, dan juga tidak mau diinspeksi, gitu. Kebebasan. Nah, itu. Nah, jadi sebetulnya dengan Iran ini, Indonesia itu hendaknya 60 tahun lamanya sudah hubungan Iran-Indonesia. Nah, dan hubungan itu ya tidak turun naik, tidak ups and downs, tapi baik aja gitu. Ya. Nah, disinilah mestinya Indonesia itu dapat menunjukkan sedikit sikap empatinya terhadap Iran. Nah, ini sudah ditunjukkan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke konferensi disarmament yang diadakan oleh Teheran, ya, yaitu setelah konferensi nuclear security yang diadakan oleh Obama. Jadi 2 minggu kemudian diadakannya, dan Indonesia mengirim Menteri Luar Negeri. Ini suatu gesture yang sangat baik sebetulnya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.